Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 9 semester 1. Dan pada kesempatan kali ini, kompetensi dasar yang akan kalian capai yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan, baik yang dibaca ataupun didengar. Kemudian yang kedua nanti kalian menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini, yang pertama nanti setelah kalian selesai dari pembelajaran ini, harus dapat menjelaskan pengertian laporan percobaan itu apa. Kemudian yang kedua menjelaskan tentang ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang ketiga mengidentifikasi informasi dalam teks laporan percobaan. Kemudian menyimpulkan tujuan dalam laporan percobaan, menyimpulkan bahan dan alat, menyimpulkan langkah dalam laporan percobaan, dan menyimpulkan hasil dalam laporan percobaan. Cukup banyak tujuan belajar yang kita capai. Anak-anak, apa yang dinamakan dengan teks laporan percobaan atau eksperimen? Bahwa teks ini merupakan teks yang berisi paparan data secara terperinci hasil praktik atau hasil pengamatan maupun hasil penelitian. Teks laporan percobaan itu ditulis berdasarkan percobaan dan berdasarkan data setelah melakukan pengamatan, kemudian melakukan percobaan atau melakukan penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, bisa juga psikologi, atau mungkin dalam hal atau masalah sosial. Ciri teks laporan percobaan yang pertama, bahwa teks laporan percobaan itu disusun berdasarkan hasil percobaan, hasil pengamatan atau hasil penelitian yang jangan lupa disertai pemecahannya. Pembahasan dalam teks laporan percobaan itu dikemukakan secara objektif, jadi apa adanya, sesuai dengan kenyataan atau realitas. Dan fakta serta data-data kebenarannya itu dapat diuji. Teks laporan percobaan juga disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut, secara sistematik, atau secara urut. Teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah atau bahasa baku, bahasa yang sesuai dengan standar aturan. Selain itu juga bahasanya harus jelas, komunikatif, jadi orang yang membaca atau yang mendengar laporan itu langsung bisa dengan mudah dipahami, dan logis berdasarkan logika sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas atau tidak menimbulkan ketaksaan atau juga tidak menimbulkan kerancuan. Teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan, dan teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. Teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Anak-anak, informasi di dalam teks percobaan yang harus kita identifikasi itu bisa meliputi beberapa unsur. Yang pertama unsur what atau apa. Jadi pada teks tersebut kita bisa mengetahui apa judulnya, objek yang terdapat di dalam percobaan itu apa, dan seterusnya. Who, unsur kedua, atau siapa. Maksudnya adalah siapa yang melakukan percobaan tersebut.
Unsur ketiga, why, mengapa. Mengapa dia melakukan percobaan tersebut? Otomatis ini berkaitan dengan tujuan dari percobaan itu. Kemudian when, unsur yang keempat, kapan. Kapan waktu pelaksanaan percobaan tersebut? Dan unsur kelima, where, di mana tempat dilakukannya percobaan tersebut. Dan yang terakhir, how, bagaimana. Ini berkaitan dengan langkah-langkah percobaan, serangkaian kegiatan yang dilakukan. Itu adalah informasi yang harus kita identifikasi pada teks laporan percobaan. Kegiatan yang berikut yaitu menyimpulkan isi teks. Apa itu simpulan? Ini harus kalian pahami bahwa simpulan adalah pendapat atau tanggapan akhir berdasarkan fakta dan data yang terdapat pada sebuah teks. Jadi kalian nanti diminta untuk menyimpulkan dari teks yang kalian baca, otomatis kalian harus berpendapat. Namun pendapatmu tersebut harus berkaitan dengan fakta data yang ada. Dengan demikian, menyimpulkan itu berarti mengungkapkan pendapat kalian, pendapat kamu, berdasarkan informasi yang ada, berdasarkan data yang ada pada teks tersebut. Itu menyimpulkan si. Simpulan isi teks, khususnya teks laporan percobaan, itu bisa berisi tentang bagaimana tujuannya, bagaimana bahan dan alatnya, serta bagaimana langkahnya, serta bagaimana hasilnya. Ini yang bisa kita jadikan bahan untuk membuat simpulan. Langkah jika kalian akan menyimpulkan isi teks, otomatis yang pertama kalian harus membaca teks itu dengan saksama. Kemudian yang kedua, catat informasinya yang tadi sudah kalian pahami, ada 5W plus 1H. Informasi-informasi itu bisa digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui isi informasinya. Kemudian langkah 3, berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi dari laporan percobaan tersebut. Dan yang keempat, gunakan kosakata kata yang baku dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Ingat, tetap menggunakan kalimat yang efektif, logis, menggunakan bahasa yang baku, serta kosakata yang mudah dipahami serta baku. Ini tiba pada tugas anak-anak, bahwa tugas kalian nanti yang pertama, simak dengan saksama teks. Bisa nanti teks itu akan saya bacakan, simak baik-baik. Kemudian ada pertanyaan, apa sajakah informasi yang terdapat di dalam teks tersebut? Kemudian bagaimana simpulanmu terhadap isi teks? Nah, dari dua pertanyaan itu, kemudian silahkan kerjakan tugas itu. Dan untuk mengerjakan tugas bisa berpandu pada lembar kerja, yang lembar kerjanya bisa kalian buat seperti ini. Yang pertama, unsur yang diidentifikasi, yaitu dipandu dengan pertanyaan apa, maksudnya apa yang ada di dalam teks tersebut, kemudian siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Dan nanti yang terakhir, silahkan kalian kemukakan simpulan berdasarkan data informasi tersebut. Anak sekalian, itu kira-kira gambaran tugas yang harus kalian selesaikan. Untuk selanjutnya, simak baik-baik tugas yang akan Bapak sampaikan melalui media lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.